Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimah dengan NIM 2012300023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya mengambil topik mengenai penggadaian. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah itu penggadaian. Dalam bahasa Arab, gadai tersebut dikenal dengan rohan. Rohan adalah akad penahan atau perjanjian yang melibatkan penahanan barang berharga atau yang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang. Barang yang digadai dapat dijual jika peminjam atau rohin tidak dapat melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Salah satu mengapa penggadaian yang syar'i itu penting karena sesuai dengan syariat Islam. Lalu uraian masalah dalam penggadaian. Dalam penggadaian ada salah satu permasalahan yaitu mengambil manfaat dari gadai. Barang yang digadai tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang karena itu jatuh riba, hukumnya haram. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Artinya setiap akad qard dengan mengambil manfaat adalah riba. Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya? Orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Lalu solusi masalah dari orang yang memanfaatkan barang gadai. Yang pertama itu penerima gadai harus meminta izin secara eksplisit dari pemilik barang. Yang kedua itu berdasarkan pada akad yang jelas. Yang ketiga penggunaan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan menerapkan prinsip syariah. Yang keempat adanya kejelasan tentang batas waktu dan penggunaan. Yang kelima melibatkan pihak ketiga atau lembaga penengah seperti lembaga keuangan syariah atau tokoh agama. Lalu yang terakhir yaitu mengenai penggadaian menurut fikih muamalah. Menurut fikih muamalah, penggadaian konvensional hukumnya haram karena mengandung riba atau bunga pinjaman, qoror atau biaya administrasi yang tidak jelas dan praktik yang tidak sesuai dengan akad syariat. Sedangkan penggadaian syariah diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Namun di balik itu kita tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Salah satu hal yang dihalalkan, tapi harus dipelajari gadai yang syar'i, bukan pegadaian yang banyak. Ya, pegadaian yang ada di pinggir-pinggir jalan riba semuanya.